Perkenalkan, nama saya Francisca Magamita dari kelas 10C, nomor absen 13. Di sini saya akan meresentasikan dan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Topik dan pembahasan pada presentasi kali ini ada 5. Yang pertama, latar belakang terbentuknya Kerajaan Kutai. Yang kedua, raja-raja yang memimpin Kerajaan Kutai. Yang ketiga, masa kejayaan Kerajaan Kutai. Yang keempat, fase kemunduran Kerajaan Kutai. Dan yang terakhir, yang kelima, peninggalan Kerajaan Kutai. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama ketika kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara. Kerajaan ini memang tidak berada di jalur perdagangan internasional, namun sudah menjalin hubungan yang baik dengan India di bidang perdagangan. Pada awalnya, Kerajaan Kutai adalah sekelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Diceritakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga yang merupakan warga asli Indonesia dan pemeluk agama Hindu. Selanjutnya ada raja-raja yang memimpin pada masa kerajaan Kutai. Ada Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri. Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Maharaja Marawijayawarman, Maharaja Gajayanawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarmandewa, Maharaja Indrawarmandewa, Maharaja Sanggawarmandewa, Maharaja Chandrawarman, Maharaja Sri Lankadewa, Maharaja Gunaparanadewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Parutadewa, dan yang terakhir Maharaja Dharmasti. Selanjutnya ada masa kejayaan pada masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, seperti yang tertulis dalam prasasti Yupa. Raja Mulawarman disebut-sebut memiliki budi pekerti yang baik, kuat, dan bijaksana. Ia pernah melakukan upacara pengorbanan emas dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana yang berada di Waprakechvara. Waprakechvara sendiri merupakan tempat suci atau tempat keramat yang merupakan sinkretisme atau penggabungan antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Mulawarman juga melakukan upacara Fratyastoma sebagai keturunan Aswawarman, di mana upacara tersebut adalah penyucian diri untuk masuk ke kasta kesatria. Pada masa Mulawarman, upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh para pendeta atau para kaum Brahmana yang berasal dari Indonesia. Kondisi tersebut membuktikan kemampuan intelektualnya yang tinggi, sebab bahasa Sanskerta bukan merupakan bahasa rakyat sehari-hari. Masa kejayaan Kerajaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi kerajaan yang berkembang pesat dari sektor pertanian dan juga sektor perdagangan. Hal tersebut disebabkan karena letak Kerajaan Kutai yang strategis. Selanjutnya ada fase kemunduran Kerajaan Kutai. Setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Martapura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635,
Raja terakhir Kerajaan Kutai Maharaja Dharmastia gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mendopo dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura menjadi di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang penting dan paling tersohor adalah Prasasti Yupa, 7 buah prasasti Yupa, yang bertuliskan dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga Kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu bantu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan Prasasti Yupa terukir tulisan Prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang-orang terdahulu menuliskan kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya, yaitu Kerajaan Kutai. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Lalu ada isi dari 7 prasasti Yupa yang sudah diterjemahkan oleh para ahli. Yang pertama, berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Yang kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kamat. Yang ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Yang keempat, Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsakerta. Yang kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Yang keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Dan yang ketujuh, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Namun peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kutai tidak hanya 7 Yupa. Ada kura-kura emas. Peninggalan ini bisa dilihat di Museum Mulawarman. Kura-kura emas pertama kali dijumpai di sekitar Long Lalang, hulu Sungai Mahakam, dan mempunyai ukuran sekitar setengah kepalan tangan. Dan menurut sejarah, kura-kura emas adalah persembahan dari kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih, Aji Bidara Putih, seorang putri asal kerajaan Kutai. Lalu selanjutnya ada peninggalan pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai yang disebut sebagai peninggalan di abad ke-13. Pedang ini terbuat dari batu mulia serta emas, lalu mempunyai ukuran harimau di bagian gagangnya. Selanjutnya ada peninggalan Kalung Ucal. Setelah akuisisi yang dilakukan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara terhadap Kutai Martadipura, para Sultan Kartanegara wajib menggunakan kalung ucal sebagai atribut resmi. Kalung ucal ini berbahan dasar emas dengan bobot 170 gram dengan hiasan liontin yang ukirannya menceritakan tentang kisah Ramayana. Lalu ada peninggalan Ketopang Sultan. Ketopang Sultan adalah mahkota yang dipakai oleh Sultan Kerajaan Kutai dan kini tersimpan di Museum Nasional. Ketopang Sultan ini terbuat dari emas dengan berat sekitar 1,98 kg dan pertama kali ditemukan di wilayah Muara Kaman pada tahun 1890. Lalu selanjutnya ada peninggalan Kering Bukit Kang. Benda tersebut adalah sebuah keris yang digunakan permaisuri Aji Putri Karangmelenu
yaitu Permaisuri Raja Kutai yang pertama. Selanjutnya, peninggalan dari Kerajaan Kutai ada Kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sampai sekarang, kalung Ciwa ini masih terus digunakan sebagai perhiasan kerajaan, sekaligus juga digunakan saat acara penobatan Sultan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.